Selanjutnya kita akan merubah dari tadi curah hujan. Sekarang apa lagi yang kita rubah? Kita rubah kepada lerengnya S3. S3 lerengnya itu ini dia. Lereng S3 nih. S3 itu berarti besar antara 16% sampai 30%. Dari ini kena grade berarti 16.000 sampai dengan 30.000. Itulah yang di kuning. Selebihnya kita tidak kasih warna. Itulah S3 untuk lereng. Ini dia proses perubahannya. Kemudian dia ini nampak sudah mulai berubah. Di atasnya itu lereng itu sudah mulai berubah. Kita kasih warna warna hijau. Nah, ini sekarang erosi lagi. S3 erosi sudah, berarti S2 tentang erosi. Erosi itu ini. Erosi, bahaya erosi. Berarti kalau S2 itu rendah sampai sedang. Rendah sampai sedang ini ada kriterianya antara 1 sampai 5 kali. Erosi total dibagi erosi toleransi. Itulah dapatnya. Maka 1 sampai 12 ini kita anggap sedang. Maka itulah akan dirubah. Terjadi perubahan. Kemudian kita ganti dengan yang ke lanjutnya. Apalagi ini? Ini adalah hujan S2. Berarti S2 hujannya di sini untuk masa pertumbuhan 700 sampai 800 per 3 bulan. Berarti kalau per tahunnya ini kali 3 berarti 2100 sampai 2400 atau 1200 sampai dengan kali setahun 4 ini. 4 berarti 16.600. Maka di sanalah yang S2 untuk dari curah hujannya. Ikut selari ya, maaf. Biarlah. Anjak. Ikutnya. Apa dia tu? Biarlah. Biarlah. Kau dah siram lagi. Mak makan gini ya. Siram lagi. Itu ada buat sambal itu. Jadi inilah prosedurnya. Kita rubah dengan pelan-pelan. Maka ada lagi satu istilah yang membuat kita tentang pendidikan. Lalu mengapa pendidikan di Indonesia ini sekarang mahal? Jadi mau tidak mau kita mulai memasuki fase zaman dulunya bangsa-bangsa Eropa itu mana? Kapitalis sudah mulai masuk. Kenapa? Karena di kampus-kampus itu sekarang sejak mulai dikenalkannya pelajaran entrepreneurship apa? Menjadi pengusaha. Maka dosen pun yang dulunya dosen biasa sekarang berubah menjadi dosen yang menjadi pimpinan. Maka bagaimana dia itu berusaha untuk membisniskan pendidikan ini? Maka lahirlah UKT yang mahal tersebut. Kenapa? Karena adanya ilmu entrepreneurship, penyelewengan dari ilmu ini. Semuanya dirubah sekarang menjadi usaha, ekonomi, bisnis. Bagaimana mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Padahal kita itu memilih ini pepatah yang nomor 2 berarti apabila ingin kaya bertahun-tahun maka tanamlah tanaman tahunan. Maka manusia ini dianggapnya sebagai mahasiswa ini tanaman tahunan untuk dijadikan ladang dari usahanya di perguruan tinggi. Maka dijadikanlah kita ini ladang tanaman tahunan untuk membayar SPP-nya setiap tahun itu tinggi kan. Agar dapat untung. Padahal apabila digratiskan, dimudahkan, itu akan lebih menguntungkan lagi. Kenapa? Akan kaya selama-lamanya. Kenapa? Mahasiswanya ini tahu beasiswanya murah, maka dia tuh nanti akan berjuang patriotis untuk bangsa ini, berkorban jiwa, harta dan bendanya. Namun
Efeknya apabila sekarang dia terjadi sebagai objek, sebagai tanaman tahunan untuk menghasilkan uang, income bagi kampus dengan basic, dengan uang kuliah yang mahal, maka setelah tamat tuh pikirannya pun juga akan menjadi entrepreneurship. Bagaimanapun menjual ilmunya ini semahal-mahalnya kepada rakyat. Akhirnya apa? Terjadilah nanti pelemahan secara nasional bangsa kita NKRI ini. Tidak ada patriotisme lagi, pudarnya rasa ingin memiliki terhadap bangsa ini. Kapan perlu bisa dijual, yang penting kita mendapatkan yang namanya kertas bertuliskan tinta, bergambarkan orang yang dapat menukar dengan barang. Bahkan kertas ajaib itu bisa juga membeli perasaan dan cinta. Kita masuk ke sini lagi. Jika kesesian lahan ini kita serang S2 dari kedalaman tanah. Ini cara prosedurnya. Apabila kedalaman tanahnya itu 5 sampai 1 cm, maka itu adalah S2. Ini dia kedalaman tanah. Maka dari kedalaman tanah volumenya ini, itulah yang akan kita rubah. Setelah kita rubah, maka lanjutkan kepada tahap selanjutnya. Apa itu tahap selanjutnya? Ini adalah kesalahan kejenuhan bahasa. 20-30% itu adalah S2. Maka kejenuhan bahasa ini rumusnya dari apa? Itu CA MG KNA dibagi dengan KTK dikali 100%, dapatlah kejenuhan bahasanya. Kejenuhan bahasa ini itu menunjukkan kesuburan dari tanah kita. Apabila kejenuhannya tinggi, maka itu akan subur, golongan pada S1. Maka 1 ini persen, ini prosedur mengubahnya. Setelah mengubahnya itu, kita lanjut kepada kejenuhan bahasa. Selanjutnya apa nih? Suhu, S2 suhu berkisar antara nih. Suhu S2 26 sampai 30, untuk tamat 1 16 sampai 18. Apabila dalam rank ini dia, maka itu adalah suhunya adalah S2. Maka bisa kita cari ini, suhu ini bisa kita ambil berdasarkan metode Bragg, yaitu kalau dari bawah, kalau dari muka laut. Metode ini mudah sekali. Kita punya ketinggian tempat dari masuk rumus Bragg, maka akan dapat kita melihat sebaran suhunya nanti dengan rumus Bragg 2019-23 temukannya dengan rumus 24,5 dikurang ketinggian tempat kemudian dikali dengan 0,6 Celsius dibagi 100. Kenapa? Karena setiap peningkatan suhu, peningkatan ketinggian tempat 100 derajat dari 100 meter muka laut, maka suhu akan turun sebanyak 0,6 derajat Celsius. Nah, maka dengan ini, dengan digitasi kita lakukan tadi, kita akan bisa membuat sebaran suhunya di Kabupaten 50 kota ini hanya dengan mengamati satu lokasi saja. Inilah kemudahan dengan adanya sistem komputer ini. Namun kita harapkan memberikan kuliah online ini, e-learning ini, yang kita uploadkan ke YouTube gratis, itu akan memancing kesadaran generasi muda ini yang telah tersakiti hati karena UKT yang mahal ini, bahwa masih ada dosen, guru yang peduli kepadamu, bahkan memberikan ilmu ini dengan ikhlas tanpa harus dibayar melalui media online. Tapi kamu juga tetap harus membeli pulsa, kalau tidak akan bisa ditengok, karena perlu di YouTube ini perlu juga pulsanya. Maka kita harus menyadari, jangan dendam di hatimu dengan mahalnya UKT ini, karena susahnya pendidikan ini, karena itulah sekarang pemahaman. Kita berikan berdoa kita kepada pemimpin kita ini, agar hatinya terbuka untuk memberikan pendidikan yang murah ini lagi, sehingga menumbuhkan kesadaran diri kita bahwa dengan memberikan pendidikan yang tinggi dan murah ini kepada mahasiswa ini,